Pengen beli handphone baru tapi budget cuma 1 jutaan? Pantengin video ini sampai habis guys. Karena Pricebook sebagai shopping media influencer nomor 1 di Indonesia nih, mau bahas 7 handphone 1 jutaan yang baru rilis di tahun 2023 ini guys. BTW ada yang udah pakai RAM 16GB loh, dan udah pakai ROM 128GB. Udah gitu nih, layarnya punya refresh rate 90Hz loh. Biar gak makin penasaran, mendingan tonton video ini sampai habis brodi. Di daftar pertama ada Tecno Spark 10 NFC. Smartphone ini pertama kali rilis tanggal 28 Maret kemarin ya, bareng saudaranya yaitu Tecno Spark 10 Pro NFC. Tecno sengaja rilis Tecno Spark 10 NFC itu buat nyangsa pasar anak-anak muda loh. Makanya desain belakang dari smartphone itu dibuat mirip banget kayak iPhone guys. Lu lihat aja nih, modul kamera belakangnya tuh boba 3 gitu bro. Tapi lu semua jangan kegocek ya, karena kameranya cuma ada 2. Resolusinya 50 megapiksel plus AI lens. Nah, kalau bulatan yang satu lagi nih, tempatnya LED flash. Desain bodi belakang Tecno Spark 10 NFC juga menggabungkan gaya glossy dan juga matte. Body matte membuat ponsel ini nyaman digenggam dan aman dari goresan guys. Cuma nih ya, buat desain bodi depannya, HP Tecno Spark series ini masih kelihatan jadul nggak sih? Soalnya masih pakai kamera depan water drop coy. Tapi untungnya Tecno tuh kasih layar berukuran yang cukup lebar, yaitu 6,6 inci dengan refresh rate 90Hz. Serta layarnya juga punya resolusi HD+ dengan peak brightness sampai 400 nits. Dan ada satu hal lagi nih yang jadi kekurangan dari smartphone ini, yaitu chipsetnya yang masih pakai MediaTek Helio G37. Padahal ya, di luar sana tuh beberapa smartphone 1 jutaan udah pakai Snapdragon 680 atau minimal Helio G85 lah. But don't worry, buat lo yang tertarik, spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ini. Next, masih dari brand Tecno Mobile, yaitu Tecno Spark Go 2023. Smartphone ini adalah penerus dari Tecno Spark Go 2022 yang keluar akhir tahun 2021 ya guys. Dan juga ditujukan nih buat anak-anak muda yang lagi nyari handphone buat sekolah dan juga ngegame. Katanya sih smartphone ini punya performa yang cukup lumayan ya buat multitasking. Tecno Spark Go 2023 punya layar IPS LCD berukuran 6,56 inci, resolusinya udah HD+, dan refresh rate-nya udah 60Hz. Masih sama seperti Spark 10 NFC, doi juga pakai desain water drop nih buat kamera depannya yang punya resolusi 5 megapiksel. Sedangkan buat kamera belakangnya, doi pakai kamera utama 13 megapiksel dan lensa QVGA. Nah, soal chipsetnya, Tecno Spark Go 2023 nggak terlalu spesifik sih nyebutin merek dan jenisnya. Tapi kalau dilihat dari versi yang India, kayaknya mereka tuh pakai chipset MediaTek Helio A22 deh, dengan arsitektur 12 nanometer. Untuk grafisnya, doi pakai PowerVR GE8320, ditopang juga nih sama RAM sebesar 4GB dan memori internal 64GB yang bisa ditambah nih pakai slot micro SD. Sistem operasi yang dipakai yaitu Android 12 ya, dengan UI iOS 12.0. Yang mau takis, spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ini guys. Di daftar ketiga ada Vivo Y16. Smartphone ini sebenarnya udah rilis ya sekitar bulan September 2022 yang lalu guys. Tapi di bulan Februari 2023, smartphone ini mendapatkan updatean. Vivo merilis Vivo Y16 versi yang 4GB yang bisa di-extend 4GB, jadi total RAM-nya adalah 8GB. Selain itu dengan harga yang terjangkau, Vivo Y16 terbaru punya 2 opsi penyimpanan ya, serta tersedia juga slot memori kartunya nih, yang bisa ditambah sampai 1TB buat nyimpen data lebih banyak lagi brodi. Vivo Y16 juga punya baterai 5000 mAh buat nemenin aktivitas lo sehari-hari dan juga support teknologi Vivo Energy Guardian buat penggunaan baterai yang lebih hemat dan efisien nih, plus port pengisian daya USB Type-C. Kalau urusan kameranya, Vivo Y16 punya AI triple kamera yang bisa bikin efek bokeh dan super makro ya guys. Plus ada kamera belakang nih 13 megapiksel dan kamera depan 5 megapiksel. Buat lo semua yang tertarik untuk spesifikasi detail dan harga terupdate ada di scene berikut ini. Next, produk selanjutnya datang dari Infinix bro, yaitu Infinix Smart 7. Sebenarnya handphone ini udah dirilis duluan ya di India di bulan Februari kemarin.
Infinix Smart 7 punya layar seluas 6,6 inci dengan resolusi HD+ dengan peak brightness sampai 500 nits. Untuk screen to body rasionya ini cukup gede ya bray, sekitar 84%. Cuma emang desain handphone sejutaan tuh kuno banget gak sih? Di atas layar itu masih pakai Pony water drop guys, buat tempat kamera selfie 5 megapikselnya. Kamera depannya pun udah punya lampu soft flashlight ya, supaya foto selfie itu lebih terang. Di bagian belakangnya nih, smartphone ini punya dua kamera dengan kamera utama 13 megapiksel dan juga lensa AI. Sedangkan sektor dapur bajunya, Infinix Smart 7 pakai chipset MediaTek Helio A22. Chipset ini dipadukan sama dua opsi RAM ya, ada 3 dan juga 4 GB. Infinix Smart 7 ini cuma ada satu pilihan varian kapasitas penyimpanan, yaitu 64 GB. Nah, kalau kurang, storage-nya ini bisa ditambah sampai 2 TB pakai kartu microSD. Soal daya tahannya, Infinix Smart 7 punya baterai berkapasitas 5000 mAh. Nah, buat softwarenya nih, smartphone entry level ini pakai sistem operasi Android 12. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ini, bro. Produk selanjutnya masih dari brand Infinix. Infinix baru aja rilis smartphone terbarunya mereka nih, yaitu Infinix Hot 30i. Nah, smartphone yang emang dirancang buat ngegame ini punya RAM sampai 16 GB guys, dengan konfigurasi 8 GB plus 8 GB extended RAM. Selain RAM-nya yang mumpuni, doi juga pakai layar yang gede nih, berukuran 6,56 inci dengan resolusi HD+. Refresh rate-nya 90Hz, touch sampling rate-nya nyampe 180Hz, dengan kecerahan layar bisa nyampe 500 nits. Sedangkan buat sektor kameranya, ada kamera utama 50 megapiksel nih yang disematkan di smartphone ini yang bisa bikin hasil foto makin jernih dan keren bro. Ada juga kamera AI buat bantuin foto-foto kamu makin kece nih. Kemudian kamera depannya nggak ketinggalan ya, resolusinya adalah 5 megapiksel. Tapi walaupun smartphone ini dirancang buat ngegame, cuman ini gamenya yang ringan-ringan aja ya bro. Soalnya doi cuma pakai chipset MediaTek Helio G37 loh. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ini. Sekarang kita pindah ke brand Redmi, yaitu Redmi 12C yang dianggap sebagai ponsel gaming untuk kelas entry level. Dibekali dengan chipset Helio G85 yang skor Antutunya bisa nyampe 200.000 poin guys. Jadi lu semua main PUBG ataupun Mobile Legends nggak masalah lah brother. Layarnya juga luas nih, 6,71 inci dengan refresh rate 60Hz. Pastinya cocok banget nih buat lo yang suka main game ataupun nonton video brody. Soal baterainya, Redmi Note 12C punya baterai yang cukup besar yaitu 5000 mAh yang tahan seharian loh. Dan yang menariknya lagi nih ya, harganya tuh cuma 1,4 jutaan aja brody. Untuk spesifikasi dan harga terupdate ada di scene berikut ini. Sebelum kita masuk ke produk terakhir nih, ada nggak produk yang udah gue jajarin tadi itu adalah produk yang kalian incer? Langsung aja guys, tulis di kolom komentar brody. Dan di produk terakhir masih ada dari brand Redmi, yaitu Redmi A2. Doi baru aja rilis ya di bulan Mei ini, punya layar seluas 6,52 inci dengan resolusi HD+ dan aspek rasio 20:9. Sedangkan buat soal kameranya nih, Doi masih cupu banget sih menurut gua. Soalnya kamera depannya cuma 5 megapiksel guys, dan kamera belakangnya cuma 8 megapiksel dan QVGA untuk secondary kameranya. Nah, buat performanya, Redmi A2 ditenagai dengan chipset Helio G36 yang ditopang sama RAM sebesar 3 GB dan ROM sebesar 32 GB. Tapi Doi bisa di-extend kok, RAM-nya sampai 2 GB bray. Jadi totalnya adalah 5 GB. Oh iya, buat penyimpanan tambahannya nih, ada slot microSD juga loh, yang bisa di-up sampai 1 TB. Gimana bray? Lumayan mantep gak sih? Buat lo yang tertarik untuk spesifikasi dan harga terupdate, ada di scene berikut ini. Sekalian bewok pamit nih. Assalamualaikum brody.